du meget fedt bare lige Jeg at hedder Sonja. Etableret et midlertidigt kontrolområde. Vi bringer nu en beredskabsmeddelelse. vide. Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pada tahun 2015 yang berjudul What We Become. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Bo Mikkelsen, lalu dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Denmark, antara lain Benjamin Angel sebagai Gustav, Mel Dinesen sebagai Pernille, Miri Hammer Boda sebagai Sonja. Yang mana film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang memiliki suasana hangat, terdiri dari 4 orang yaitu ibu, ayah, dan juga sang anak, tiba-tiba harus mendapatkan sebuah mimpi buruk, tatkala tiba-tiba sebuah epidemi mengerikan merebak dengan cepat di area kota, sehingga secara tiba-tiba, seluruh aktivitas dihentikan secara total ketika pemerintah mengkarantina para penduduk di dalam rumah dengan penjagaan ketat dan tidak diperbolehkan keluar, di mana siapapun yang ngeyel untuk kabur atau mempertanyakan tentang apa yang terjadi, siapapun itu akan ditembak mati, mengingat pemerintah berusaha menutupi kasus yang tengah terjadi di wilayah mereka saat ini. Jadi, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Pernille yang nampak kacau dan merasa ketakutan, di mana wanita itu tengah berusaha menenangkan sang anak, dan di luar juga terdengarlah suara ketukan pintu yang semakin lama semakin kencang. Hal itu membuat Pernille berpikir jika yang telah mengetuk pintu itu adalah sang suami, akan tetapi saat pintu berusaha dibuka, ia pun menjadi histeris kepanikan seperti melihat sebuah hal yang menakutkan. Beralih jauh ke waktu sebelum kekacauan itu terjadi, terlihat seorang pria bernama Gustav kini tampaknya tengah dalam perjalanan menuju rumah, dan nampak keadaan di luar masih terlihat normal, ketika orang-orang pun terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Hingga sesaat itu juga Gustav melihat satu keluarga yang baru saja pindah di area rumah. Nampak di sana Gustav menunjukkan ketertarikan terhadap tetangga baru nan cantik bernama Sonja, yang mana Gustav merupakan anak pertama dari Pernille serta Dino. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di area keramaian, terlihat keluarga Gustav tengah menghadiri sebuah pesta yang sering digelar oleh penduduk komplek ini. Namun di area pesta itu mulai muncullah keanehan-keanehan yang terjadi ketika Gustav memperhatikan seorang anak yang muntah ketika bermain, lalu tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan wanita tua yang tampak panik dengan melaporkan keadaan sang suami yang mengalami kejadian aneh. Mendengar hal itu, Dino serta temannya yang bernama Casper yang mendengar, tampaknya mulai menunjukkan sedikit iba dan mencoba memeriksa karena tak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan. Namun setelah mencoba memeriksa setiap sudut ruangan, Dino tidak menemukan sang pria yang dibicarakan. Hal itu membuat Dino memutuskan untuk kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung menceritakan hal itu pada keluarga, di mana mereka pun yang mendengar tampaknya merasa heran, terlebih lagi sang anak yang masih kecil bernama Mage, tampak ketakutan ketika mendengar sebuah cerita yang ayah berikan. Ketika hari menunjukkan pagi, di sana Gustav tengah bermain skateboard, tiba-tiba dia bertemu dengan Sonja, di mana Gustav kini mencoba memperkenalkan dirinya pada Sonja, dan pada akhirnya usaha dari Gustav tidak sia-sia, tatkala ia berhasil membujuk Sonja untuk memperkenalkan wilayah ini, atau dalam bahasa mudahnya yaitu berkencan singkat. Sementara itu, Dino yang tengah bekerja, tiba-tiba mendapati sebuah kecelakaan yang terjadi di dekat rumahnya. Dan hal aneh pun kembali terjadi, tatkala ambulans serta mobil polisi hanya lewat begitu saja. Hingga kini Gustav serta Sonja yang saat ini telah berada di tengah hutan, namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara teriakan, membuat Gustav pun bergegas menghampiri asal suara tersebut. Namun ketika Gustav serta Sonja berusaha mencari dengan berhati-hati, tiba-tiba mereka merasa terkejut saat melihat jejak darah di area daun serta adanya sebuah bangkai rusa, di mana mereka yang berpikir jika ini adalah ulah binatang buas, seketika menunjukkan kepanikan dan bergegas mengajak Sonja untuk pergi dari sana. Setelah kejadian mengerikan baru saja terjadi, Dino serta Pernille
yang tengah duduk di depan televisi pun mendapati sebuah berita mengenai virus aneh yang telah merebak di wilayah, di mana demi mengantisipasi ini, para polisi serta tim kesehatan telah mengisolasi zona sorgen-free yang tak boleh dilintasi. Dan peraturan pun dibuat di mana semua penduduk harus melakukan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melakukan sebuah karantina mandiri. Alhasil dengan itu, mereka berdua pun merasa panik. Terlebih lagi ketika menemukan Gustaf baru kembali, ia tambah khawatir karena pemerintah melarang mereka memasuki zona hutan. Namun beberapa waktu setelah semua keadaan hening, pada akhirnya Dino pun meminta maaf terhadap Gustaf karena di sini dia sadar jika sikapnya itu terlalu keras. Akan tetapi di sini Gustaf malah mengabaikannya begitu saja karena kehadiran sang ayah cukup mengganggu, mengingat Gustaf tadinya tengah berusaha menyapa Sonja di balik kamarnya. Ketika hari berganti malam, terlihat wanita tua yang baru saja kehilangan suaminya itu pun tiba-tiba saja terbangun dari tidur ketika mendapati suara gaduh dari area depan. Sehingga sang wanita yang berusaha mengecek begitu lega ketika mendapati sang suami tengah menonton televisi. Namun ketika berusaha menyapa, ia malah mendapatkan serangan brutal. Dan hal itu sialnya tak ada satupun yang mengetahui hal tersebut. Ketika waktu menunjukkan dini hari, di area luar rumah pun terlihat beberapa militer serta tim medis telah bersiaga, yang mana mereka akan mengisolasi semua penduduk yang berada di sana tanpa membiarkan seorang pun keluar dari rumahnya itu. Hari demi hari kini tampaknya telah berlalu, dan berita tentang virus itu pun semakin sering terdengar di siaran televisi. Akan tetapi berhubung pemerintah tidak menemukan obat terkait ini, membuat mereka berencana membuat prosedur lebih ketat dari yang sudah mereka lakukan, membuat seluruh penduduk yang ada di kota pun dilanda kepanikan. Tatkala jika ada seseorang memaksa pergi dari sana, maka nyawa mereka pun akan berakhir di tangan para militer. Keesokan harinya, keadaan pun semakin mencekam dengan datangnya sejumlah petugas yang memperketat aturan isolasi dengan cara melakukan penyemprotan serta pemeriksaan di setiap rumah. Beberapa penduduk pun mulai ada yang terinfeksi, yang mana salah satunya adalah Casper, di mana dia mulai menunjukkan sebuah gejala. Hal itu membuat rumahnya ditutup oleh sebuah plastik hitam. Dan tak hanya rumah Casper saja, terlihat rumah-rumah di sekitarnya pun mulai ditutupi untuk mencegah penyebaran terjadi. Hingga aktivitas perkumpulan yang biasa dilakukan para penduduk komplek pun tampaknya benar-benar hilang. Karena masalah pasokan makanan pun, mereka hanya akan dikirim oleh para militer, di mana keadaan hidup mulai terasa seperti kiamat, ketika tidak ada sekolah, tidak ada pekerjaan, bahkan juga internet pun mulai terputus. Meski pada dasarnya penyebab awal penyebaran tidak dijelaskan dari mana, namun penduduk yang mengalami semacam gejala demam pun akan dibawa oleh para militer, dan suara tembakan demi tembakan pun mulai sering terdengar di kota tersebut. Hal itu membuat Gustaf yang memiliki watak keras akan keingintahuan, berusaha mengintip dari lubang plastik, membuatnya melihat jika para militer membawa seseorang dari dalam rumah Sonja. Hal itu pun membuat Gustaf yang tertarik pada Sonja, tampaknya merasa khawatir dan dengan sembrono tanpa memikirkan lebih jauh, ia berusaha keluar, namun hal itu langsung dicegah oleh sang ayah karena merasa ini berbahaya. Sialnya akibat rasa penasaran yang begitu besar, ketika semua telah tertidur dan keadaan malam pun menjadi hening, Gustaf kini terlihat diam-diam memutuskan keluar dari rumah. Lalu dia pun bergegas mendatangi rumah Sonja, yang mana Sonja kini tengah menenangkan sang ibu yang terlihat sedih. Namun ketika Gustaf pun melihat sebuah truk, hal itu membuat dia langsung mengikutinya. Melihat para militer tengah berjaga, dia pun bergegas bersembunyi, akan tetapi di saat itu juga, dia melihat para militer tengah menembaki seseorang di dalam rumah. Lalu setelahnya dia pun berusaha menuju sebuah sekolah yang telah menjadi rumah sakit darurat untuk menjawab apa yang sudah ditutupi oleh pemerintah. Hingga sial, di sana Gustaf pun melihat orang-orang yang sepertinya telah terinfeksi diperlakukan tidak baik. Bahkan di sana juga dia melihat mayat-mayat yang dibuang seperti sampah. Oleh karena itu, karena merasa tidak paham, ia pun mulai membuka semua pintu kontainer dengan maksud membebaskan orang yang terinfeksi. Namun sial perbuatannya pun diketahui, dan ia pun menjadi bulan-bulanan peluru yang mulai dilesatkan. Beruntunglah dalam situasi itu, ia berhasil selamat. Kemudian dia pun kembali ke rumah Sonja dan mengajak Sonja serta ibunya untuk tinggal bersamanya di rumah Gustaf. Hal itu sempat ditentang oleh keluarga Gustaf, karena persediaan makanan mereka terbatas, dan serta khawatir jika Sonja serta ibunya telah terinfeksi. Namun karena keinginan sang anak yang begitu keras, mau tak mau, sang ibu dan juga sang ayah mulai mengizinkannya. Lalu ketika Gustaf mencoba memberikan sebuah selimut, Gustaf kini melihat sebuah luka yang begitu dalam. Hal itu langsung dijelaskan oleh Sonja, jika luka itu disebabkan oleh sang ayah yang telah terinfeksi dan menyerang sang ibu.
Waktu demi waktu yang sudah berlalu, malah membuat keadaan pun semakin memburuk, yang mana selain saluran internet dan TV terputus, Gustav pun kini membicarakan kepada sang ayah jika kabar mengenai pemerintah yang memperlakukan para pasien infeksi dengan baik itu salah, yang mana ketika ia melihat sendiri, mereka telah disiksa bahkan dibunuh, dan korban dari ini pun menunjukkan ribuan bukan hanya puluhan yang hanya diucapkan oleh berita. Sontak hal itu membuat Dino yang mendengar, tampaknya tidak percaya, bahkan murka, mengapa pemerintah menyembunyikan hal ini dari mereka. Lalu kemudian ketika tengah berbincang, suara ketukan pun sembar terdengar, di mana hal tersebut pun disertai dengan sepasang tangan yang merobek plastik penutup rumah, kemudian memecahkan kaca pintu yang langsung menarik Gustav. Namun beruntunglah sang ayah dengan cepat berhasil menyelamatkannya. Di tengah rasa bingung tentang apa yang terjadi, tidak berselang lama setelah kejadian itu Casper pun datang dengan membawa sebuah senjata api, di mana dia menceritakan jika orang-orang di area luar telah berubah menjadi gila dan saling menyerang, sehingga membuat Gustav yang dipenuhi oleh rasa bingung berusaha kembali mengintip keadaan di luar, di mana ia pun melihat dengan jelas orang-orang tengah berjalan, di mana mereka selalu mendekati sumber cahaya yang membuat Gustav mengerti dari segala pergerakannya jika mereka telah menjadi zombie. Namun di saat itu juga mereka dikagetkan dengan kemunculan Anna dengan keadaan penuh dengan lebam. Anna mulai bercerita sambil menangis ketika ia melihat orang-orang yang berusaha memaksa keluar dari zona, ditembaki dan dihajar habis-habisan oleh para militer. Malam harinya di saat Sonja tengah tertidur, tiba-tiba Sonja mendengar suara aneh di dalam kamar ibunya itu. Ketika melihat sang ibu demam, Sonja pun dibuat terkejut tatkala ia melihat luka sang ibu semakin parah. Namun di sini, ia akan tetap merahasiakan keadaan sang ibu dari semua orang demi menjaga keadaan ibunya itu. Pagi harinya, mereka pun tampak tengah sarapan dengan sebuah kari daging yang begitu lezat. Tidak berselang lama, lalu di sana Mads pun berusaha mencari kelinci kesayangannya yang menghilang. Namun kedua orang tuanya pun merahasiakan dari Mads, di mana sebenarnya daging yang tengah mereka hidangkan adalah daging kelinci peliharaan anaknya. Oleh karena itu Mads yang cemas tetap berusaha mencari, meski sang ayah berbicara jika ia akan berusaha memberikan kelinci baru padanya. Berhubung persediaan semakin menipis, mau tak mau, Dino dan Casper memutuskan untuk merenggut agar bisa mencari persediaan makanan di area luar. Setelah membawa senjata masing-masing, mereka yang merasa seperti dibebaskan dari sangkar tampak begitu terkejut ketika melihat keadaan kota telah sangat kacau. Tak berselang lama setelah kepergian mereka, Sonja yang mendapati sang ibu telah tiada pun ditenangkan oleh Gustav. Terlebih lagi mereka tidak membicarakan hal itu pada yang lain. Hingga di tengah Dino serta Casper yang berusaha berjalan menuju perbatasan, tiba-tiba mereka ditembaki oleh para militer yang tengah berjaga. Maka dari itu karena tak ingin ambil resiko, secara terpaksa mereka pun melarikan diri ke area sebuah gedung yang sudah sangat kacau. Tatkala mereka bertemu dengan seorang wanita yang tengah membawa sekardus persediaan, membuat Dino dan Casper yang mencoba merebut makanan dengan cepat dikejutkan dengan kemunculan para zombie. Hal itu membuat Casper yang sembrono tampaknya tidak berhasil melarikan diri, dan hanya Dino serta sang wanita yang berusaha ia selamatkan. Di tengah rasa panik yang terjadi di area luar, semua kekacauan pun kembali terjadi tatkala Gustav yang tengah bercumbu dihentikan oleh sang ibu karena Mads telah hilang. Hal itu pun membuat Gustav dan sang ibu kini berusaha mencari Mads dengan pesimis karena ia takut jikalau para zombie telah menyantapnya. Tanpa sepengetahuan mereka yang tengah menunggu kepergian yang lain, tiba-tiba ibu dari Sonja pun kini terbangun menjadi zombie, membuat Anna yang panik berusaha mengambil kuda-kuda untuk melakukan sebuah perlawanan. Di tengah keresahan dan kepanikan yang terjadi, terdengarlah suara jeritan Mads. Hal itu membuat mereka semua yang mendengar pun bergegas menghampiri sumber suara itu. Namun sayangnya saat tiba di sumber suara terlihat Mads telah tergigit oleh zombie. Meski berhasil ditemukan oleh keluarga utuh, namun sial perjalanan mereka tidak begitu mudah karena para zombie telah memenuhi area perjalanan mereka. Hal itu pun membuat sekumpulan zombie yang begitu banyak mencoba masuk ke dalam rumah. Hingga setibanya di rumah, Anna yang telah mendapatkan gigitan dan telah menjadi zombie pun dengan cepat dihabisi oleh Dino. Merasa tahu keadaan sang anak yang akan berubah, Dino yang tak bisa ambil resiko, mencoba mengancam sang istri untuk melepaskan genggaman Mads untuk ia habisi. Namun sial dikarenakan tidak tega, Mads yang terlanjur berubah, seketika mulai menghabisi sang ibu.
Berbeda dengan Gustaf dan Sonja yang kepanikan karena terpojok, kini memilih melarikan diri dari rumah dengan mengalihkan perhatian para zombie menggunakan sebuah flare. Hal itu pun membuat mereka berhasil melewati segerombolan para zombie dengan begitu mudah, meski pada akhirnya mereka harus dipaksa terus berlari, tatkala para zombie telah menyadari keberadaan mereka. Hingga film pun kini selesai.